Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas bagaimana proses pembuatan SEO project. Perkenalkan, nama saya Denny Danwarta dari kelas AB46 BE 1. Oke, yang pertama ada project information. Jadi project information itu mencakup mengenai project ID, project name, project manager, dan project sponsor. Untuk project ID sendiri itu AB46 BA102. Kemudian ada project name itu mengenai search engine optimization atau SEO. Yang ketiga ada project manager yaitu saudari Hafiza. Dan yang terakhir ada project sponsor dari kompas.com. Oke, di slide ini membahas mengenai business needs, problems, or opportunity. Jadi proyek ini bertujuan untuk mengembangkan panduan ringkasan konten yang memiliki spesialisasi search engine optimization atau SEO untuk digunakan oleh penulis web di perusahaan. Panduan ini akan membantu penulis web dalam membuat ringkasan konten yang menarik, terperinci, dan mudah dipahami. Selanjutnya pada bagian project objektif. Tujuan utama proyek ini adalah untuk mengembangkan panduan yang ringkas, komprehensif, yang berspesialisasi dalam optimasi mesin pencarian atau SEO untuk digunakan oleh penulis konten web di dalam perusahaan. Panduan ini bertujuan untuk membantu penulis konten web dalam membantu ringkasan konten yang menarik, terperinci, dan dioptimalkan untuk SEO. Selamat siang semuanya, saya Dila Agusti Nurul Ashfia dengan NIM 15012230115 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan Work Breakdown Structure atau biasa disingkat dengan WBS. Di dalam WBS ini, kami telah memetakan 5 tahapan utama yang masing-masing memiliki breakdown-nya tersendiri. Untuk yang pertama, ada project planning. Di dalam project planning ini ada 3 tahapan. Yang pertama, identifikasi karakteristik, preferensi, dan juga kebutuhan klien. Proses ini melibatkan komunikasi dengan klien untuk memahami bisnis mereka, industri di mana mereka beroperasi, target pasar, serta preferensi dan kebutuhan khusus yang mereka miliki terkait dengan proyek SEO. Ini juga mencakup penilaian situs web mereka saat ini dan analisis pesaing. Lalu yang kedua ada menentukan sasaran penjualan atau pendapatan. Langkah ini mencakup penentuan target yang ingin dicapai oleh klien dalam hal pendapatan atau penjualan yang terkait dengan kampanye SEO. Lalu yang ketiga adalah menetapkan tujuan pemasaran. Proses ini melibatkan penentuan tujuan spesifik yang terkait dengan visibilitas online dan pencapaian situs web klien di mesin pencari, serta tujuan yang terkait dengan strategi pemasaran online secara keseluruhan. Tahapan yang kedua adalah content strategy development. Pada tahap ini, fokus utamanya adalah pengembangan strategi konten yang akan mendukung tujuan SEO klien. Dalam tahap ini, yang pertama dilakukan adalah diagnosis struktur situs web klien saat ini untuk memahami bagaimana konten disusun, bagaimana pengguna berinteraksi dengan situs, dan apakah ada masalah teknis atau struktural yang mempengaruhi kinerja SEO. Yang kedua adalah identifikasi perbaikan yang dibutuhkan. Perbaikan ini dapat mencakup optimalisasi konten, peningkatan kecepatan situs, dan juga lainnya. Dan yang ketiga, menyusun dan mengembangkan strategi konten. Ini mencakup penentuan topik konten yang relevan dengan target pasar, penjadwalan pembuatan konten, serta penentuan metode distribusi dan promosi konten. Tahapan terakhir dari konten strategi development ini adalah mengimplementasikan strategi konten yang telah disusun. Ini termasuk pembuatan konten baru, pengoptimalan konten yang ada, integrasi kata kunci, dan penerapan prinsip SEO untuk meningkatkan visibilitas dan peringkat situs web klien. Tahapan yang selanjutnya adalah training guide, yang fokus utamanya adalah pada penyusunan panduan dan pelatihan bagi klien ataupun tim internal terkait dengan strategi konten yang telah dikembangkan. Dalam tahapan training guide ini, yang pertama dilakukan adalah menyusun panduan strategi konten. Panduan ini bertujuan untuk memberikan arahan yang jelas kepada klien ataupun tim internal tentang bagaimana mengimplementasikan strategi konten secara efektif. Yang kedua adalah mengembangkan agenda untuk pelatihan. Agenda pelatihan ini akan digunakan untuk menyampaikan informasi kepada klien ataupun tim internal yang mencakup topik-topik yang akan dibahas, durasi pelatihan, serta metode ataupun alat yang akan digunakan. Langkah selanjutnya adalah sesi pelatihan.
Setelah agenda disusun, dilakukan sesi pelatihan yang melibatkan penyampaian materi strategi konten kepada klien ataupun tim internal. Sesi pelatihan ini dapat berupa presentasi, workshop, ataupun sesi tanya-jawab, tergantung pada kebutuhan dan juga preferensi dari klien. Untuk tahapan yang terakhir dari training guide ini adalah pendistribusian konten pelatihan untuk pasca referensi. Setelah sesi pelatihan selesai, konten pelatihan dan materi yang relevan didistribusikan kepada klien sebagai referensi pasca pelatihan. Ini dapat berupa salinan panduan, catatan presentasi, ataupun sumber daya tambahan lainnya yang akan membantu peserta dalam menetapkan strategi konten dengan lebih baik setelah pelatihan selesai. Langkah WBS yang selanjutnya adalah Social Media Plan. Di dalam Social Media Plan ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi media sosial mana yang berkontribusi terhadap kinerja SEO. Langkah pertama ini melibatkan identifikasi platform media sosial yang paling relevan dan efektif untuk mendukung tujuan SEO. Analisis dilakukan untuk memahami di mana audiens target paling aktif dan di mana konten memiliki dampak paling besar terhadap kinerja SEO. Yang kedua, mengembangkan rencana strategi untuk masing-masing platform. Setelah mengidentifikasi platform yang relevan, strategi khusus dikembangkan untuk masing-masing platform. Ini mencakup jenis konten yang akan diposting, frekuensi posting, dan pendekatan untuk mendorong interaksi dan juga keterlibatan pengguna. Lalu yang terakhir adalah membuat kalender posting untuk setiap platform. Langkah ini melibatkan penyusunan kalender posting yang rinci untuk setiap platform media sosial. Kalender ini memastikan bahwa konten dipublikasikan secara konsisten dan sesuai dengan jadwal, dengan mempertimbangkan waktu dan juga frekuensi posting yang optimal untuk mencapai audiens target. Langkah terakhir dari WBS Proyek SEO ini adalah Reporting and Evaluation. Di dalam Reporting and Evaluation ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah pemasangan plugin SEO di situs web. Langkah ini melibatkan pemasangan dan konfigurasi plugin SEO pada situs web klien. Plugin ini membantu mengoptimalkan situs web untuk mesin pencari dengan fitur-fitur seperti analisis kata kunci, saran peningkatan konten, dan optimasi teknis lainnya. Yang kedua adalah pengelolaan konten. Setelah situs web klien dioptimalkan dengan plugin SEO, pengelolaan konten menjadi proses utama. Ini mencakup pembaruan dan penyegaran konten secara berkala, memastikan konten selalu relevan dan sesuai dengan praktik terbaik SEO. Selain itu, pengelolaan konten juga melibatkan monitoring kinerja konten dan melakukan penyesuaian berdasarkan data dan analisis yang diperoleh. Lalu tahapan yang terakhir adalah pengelolaan umpan balik. Tahapan ini melibatkan pengumpulan dan analisis umpan balik dari pengguna serta pemangku kepentingan lainnya. Umpan balik ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi SEO yang diterapkan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan ataupun penyesuaian. Pengelolaan umpan balik juga membantu dalam memahami kebutuhan audiens untuk menyesuaikan strategi konten. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Syafila dengan NIM 15012203032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Project Organization yang dikepalai oleh Hafiza sebagai Project Manager yang membawahi beberapa manajer seperti Manager of Project Planning Team yang memiliki Staff of Project Planner, Staff of Sales Target Analyst, Staff of Marketing Objective Setter, dan juga Staff of Stakeholder Management. Kemudian ada Manager of Content Strategy Development yang membawahi Staff of Content Strategy Developer dan juga Staff of Website Structure Analyst. Kemudian ada Manager of Training Guide Team yang membawahi Staff of Content Strategy Guide Compiler dan juga Staff of Training Facilitator dan juga Staff of Post-Training Content Distributor. Kemudian di sini ada Manager of Social Media Plan Team yang membawahi Staff of Social Media Identification Analyst dan juga Staff of Platform Specific Strategy Planner dan Staff of Posting Calendar Creator, dan juga yang terakhir ada Manager of Reporting and Evaluation Team yang membawahi Staff of CAO Plugin Installer dan juga Staff of Customer Relations. Oke, selanjutnya di slide ini mencakup mengenai in-scope dan out-scope. Pertama, di in-scope melakukan penelitian tentang peluang dan tren terkini SEO. Kedua, mengembangkan panduan rinci untuk pembuatan ringkasan konten yang dioptimalkan. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan panduan memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat, menyusun panduan agar mudah dipahami oleh penulis web. Dan yang terakhir, melakukan penelitian kepada penulis web mengenai penggunaan panduan. Selanjutnya ada outscope. Yang pertama, implementasi langsung pada konten web. Kedua, penelitian lanjutan tentang SEO. Yang ketiga, pengembangan alat atau perangkat lunak tambahan.
Yang selanjutnya ada pengujian luas pada berbagai platform atau situs web. Yang selanjutnya kustomisasi individu untuk setiap penulis web. Dan yang terakhir evaluasi lanjutan terhadap implementasi panduan. Perkenalkan, nama saya Naira Salsabila dengan NIM 1501223132. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Key Deliverable. Sebagai langkah awal dalam mengembangkan strategi konten yang efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan klien, penting untuk memahami berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi tersebut. Maka berikut ini adalah rangkaian deliverable yang kami tawarkan untuk membantu klien mencapai tujuan strategis mereka dalam mengelola dan mengoptimalkan konten. Yang pertama, menganalisis kebutuhan, preferensi, dan tujuan klien untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Yang kedua, melakukan penelitian atau riset tentang peluang dan tren terkini yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Yang ketiga, menyusun dan mengembangkan panduan rinci atau best practice yang mencakup langkah-langkah, tips, dan contoh untuk menciptakan strategi konten yang optimal bagi klien. Yang keempat, melakukan pelatihan kepada klien sesuai dengan panduan konten yang telah disusun. Dan yang terakhir, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi panduan konten yang telah disusun, serta meninjau kemajuan dan keefektifan strategi konten yang diterapkan oleh klien. Sehingga dengan pendekatan yang menyeluruh ini, kami yakin dapat mendukung klien dalam mencapai efisiensi dan efektivitas dalam strategi konten mereka. Dan pada high level timescale, proyek ini memakan waktu kurang lebih 6 bulan dimulai dari bulan Maret sampai Agustus. Di mana bulan Maret memiliki 3 aktivitas kegiatan, bulan April 3 aktivitas, Mei 3 aktivitas, Juni 5 aktivitas, Juli 2 aktivitas, dan Agustus memiliki 1 aktivitas. Untuk yang selanjutnya adalah high level budget. Di sini kami sudah mencoba untuk menyusun rencana anggaran biaya untuk proyek SEO ini. Yang pertama itu ada terkait dengan revenue atau pendapatan. Di sini kami estimasikan sebesar 85 juta, di mana jumlah ini mewakili pendapatan yang dihasilkan dari sponsor yang berpartisipasi dalam proyek pelatihan. Ini adalah sumber dana utama yang akan menutupi biaya terkait dengan proyek. Lalu terkait dengan capital, di sini kami membagi atau mengelompokkan pengalokasian biaya menjadi 6 kategori. Kategori yang pertama itu biaya personal, lalu ada juga biaya penelitian dan analisis, biaya pengembangan panduan, biaya implementasi, dan biaya lain-lain. Untuk biaya personil, kami alokasikan atau estimasikan sebesar 60 juta, di mana biaya ini digunakan untuk membayar gaji project manager dan tim yang terlibat dalam perencanaan proyek, pengembangan strategi konten, pelatihan, perencanaan media sosial, serta pelaporan dan juga evaluasi. Lalu biaya penelitian dan analisis kami estimasikan sebesar 4 juta, di mana anggaran ini dialokasikan untuk mendapatkan akses ke sumber daya penelitian yang dibutuhkan dan membayar layanan konsultasi yang diperlukan untuk analisis data. Ini memastikan proyek didasarkan pada informasi yang telah diteliti dan dianalisis dengan baik. Lalu biaya pengembangan panduan kami estimasikan sebesar 3 juta. Biaya ini mencakup perangkat lunak dan alat yang diperlukan untuk mengembangkan panduan konten SEO. Ini termasuk sumber daya digital atau perangkat lunak khusus yang diperlukan untuk membuat panduan. Lalu, biaya pelatihan, kami estimasikan sebesar 5 juta, di mana biaya ini disediakan untuk menyelenggarakan sesi pelatihan dan menyediakan materi pelatihan. Ini memastikan semua klien menerima pelatihan yang memadai dan komprehensif. Lalu, biaya implementasi kami alokasikan sebesar 5 juta, di mana biaya ini mencakup pengeluaran untuk pengajuan proyek, evaluasi, dan integrasi dengan sistem yang sudah ada. Ini memastikan bahwa proyek diimplementasikan dengan baik dan berfungsi. Dan yang terakhir adalah biaya lain-lain. Kami alokasikan sebesar 5 juta. Biaya ini mencakup biaya tak terduga ataupun biaya tambahan yang mungkin muncul selama proyek berlangsung. Ini berfungsi sebagai dana cadangan untuk menangani masalah yang tidak terduga. Nah, dari berbagai kategori biaya yang sudah dijelaskan tadi, total anggaran setelah dikalkulasikan itu sebesar 82 juta, di mana ini sudah mencakup semua biaya yang telah diuraikan. Rencana anggaran ini digunakan untuk memastikan setiap aspek proyek pengembangan konten SEO tercakup dan memastikan bahwa proyek berjalan lancar dari awal hingga akhir. Dengan mengalokasikan pendapatan dari sponsor secara efisien dan mengelola pengeluaran secara rinci,
Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan panduan konten SEO yang efektif sambil tetap berada dalam batas anggaran yang ditetapkan. Perkenalkan, nama saya Mata Fardianto dengan NIM 150-22-3001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai key project assumption dari SEO project dari kelompok kami. Yang dimana di sini ada beberapa asumsi dan juga tingkat kepentingan dari tingkat paling tinggi hingga yang terendah. Dimana di sini ada perencanaan yang terperinci yang termasuk kategori sangat tinggi, konten yang relevan dengan preferensi konsumen dan mengikuti tren yang termasuk kategori sangat tinggi. Panduan pelatihan yang jelas dan terperinci yang termasuk kategori tinggi, adanya interaksi dengan audiens serta tampilan sosial media yang menarik yang termasuk dalam kategori yang tinggi, dan yang terakhir memenuhi target feedback atau feedback yang didapatkan baik yang termasuk di kategori tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai key project list dari SEO kami, yang dimana di sini ada terdapat beberapa resiko dari proyek kami, yang dimana 1. Kurangnya partisipasi dan umpan balik dari pemangku kepentingan. 2. Perubahan algoritma dan praktik terbaik SEO selama periode proyek. 3. Ketidaksetujuan dari penulis web untuk mengadopsi panduan baru. Dan yang terakhir, tantangan teknis dalam implementasi panduan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sukses kriteria. Untuk mencapai keberhasilannya signifikan dalam strategi SEO, penting untuk menetapkan kriteria sukses yang jelas dan terukur. Maka kami telah merumuskan serangkaian target yang spesifik untuk memastikan hasil optimal bagi klien kami. Berikut ini adalah kriteria sukses yang kami tetapkan untuk proyek SEO ini. Yang pertama, meningkatnya organic traffic sebesar minimal 30% dalam 3 bulan setelah implementasi strategi SEO. Yang kedua, posisi rata-rata untuk kata kunci utama meningkat ke halaman pertama hasil pencarian Google. Yang ketiga, penurunan tingkat bounce rate sebesar 15% dan meningkatnya waktu rata-rata di situs web sebesar 25% dalam 3 bulan pertama. Dan yang terakhir, mendapatkan minimal 50 backlink berkualitas tinggi dari domain otoritatif dalam kurun waktu 3 bulan setelah memulai proyek SEO. Sehingga dengan komitmen terhadap kriteria ini, kami yakin dapat membantu klien mencapai pertumbuhan yang signifikan dalam visibilitas online dan membuka jalan menuju kesuksesan jangka panjang dalam strategi digital mereka. Kemudian di sini ada project stakeholder. Yang pertama ada James, merupakan VP of Marketing yang bekerja dalam internal perusahaan sebagai project sponsor. Kemudian ada Alice, merupakan Chief Financial Officer yang bekerja dalam internal perusahaan sebagai approved sponsor. Kemudian ada Robert, merupakan Chief Technology Officer yang bekerja dalam internal perusahaan sebagai Provide Technical Oversight. Kemudian ada Emily, merupakan CEO spesialis yang bekerja dalam internal perusahaan sebagai CEO Strategy and Implementation. Kemudian ada Michael, merupakan Content Manager yang bekerja di dalam internal perusahaan sebagai Manage Content Creation. Kemudian ada Karen, merupakan Web Developer yang bekerja dalam internal perusahaan sebagai Technical Implementation. Kemudian ada Laura, yang merupakan Analytic Manager yang bekerja di dalam internal perusahaan sebagai Monitor CEO Performance. Kemudian ada John, Director of IT yang bekerja dalam internal perusahaan sebagai Ensures of IT Support. Kemudian yang terakhir ada Chris, merupakan konsultan yang bekerja dalam eksternal perusahaan sebagai CEO Consultant and Advisor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.